Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan terkait sistem jaminan halal mata kuliah manajemen halal food dengan dosen pengampu Dr. Prima Endang MSI. Dan perkenalkan, saya Tahira Sakina Tunisa dengan NPM 204102079 dan rekan saya Wida Andayani dengan NPM 204102082. Baik, langsung saja. Di sini ada data perusahaan. Nama perusahaan Pisang Mesir Az-Zahra, pemilik perusahaan Pak Rahman, alamat perusahaan Jalan Siliwangi nomor 24, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46115 dengan nomor telepon 0813 2101 8992. Untuk deskripsi produknya ada bahan tambahan yaitu ada terigu, tepung roti, minyak goreng, susu kental manis, keju, topping selai varian rasa. Dan untuk bahan pengemasnya ada lunchbox paper ukuran 18 x 12,5 cm dan plastik bening ukuran 12 x 25 cm. Penyimpanan produk di suhu ruang. Untuk umur simpannya 1 hari, penggunaannya siap saji, dan target konsumsi lokal. Ini ada 11 sistem jaminan halal yang akan kami paparkan. Langsung saja ke pemaparan poin pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Wida Andayani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang selanjutnya, langsung saja yang pertama ada kebijakan halal. Kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan tindakan yang pertama, mematuhi peraturan perundangan terkait jaminan produk halal, yang kedua, menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal atau PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang ketiga, menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di perusahaan, dan yang keempat, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di perusahaan. Sosialisasi kebijakan halal kepada semua pihak yang terkait untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di perusahaan dilakukan dengan menggunakan media komunikasi visual, antara lain ialah poster. Menempel poster kebijakan halal dan edukasi halal di kantor, area produksi, dan juga gudang. Ini untuk contoh posternya, yaitu ada pengertian halal dan haram. Next. Dan ini untuk poster praktik penerapan SJPH. Selanjutnya yaitu tim manajemen halal. Untuk manajemen puncaknya, Tahira Sakina Tunisa. Untuk koordinator auditor halal internal, ada Wida Andayani. Untuk QA QC, ada Wida Andayani. Untuk purchasing ada Tahira Sakina Tunisa, R&D ada Wida Andayani, untuk produksi ada Tahira Sakina Tunisa, dan PPIC atau gudang ada Wida Andayani. Selanjutnya, pelatihan dan edukasi. Pelatihan eksternal oleh LPPOM MUI untuk tim manajemen halal perusahaan setiap 1 tahun sekali. Untuk pelatihan internal yaitu karyawan atau semua pihak dalam produksi di perusahaan yaitu setiap 1 bulan sekali. Untuk evaluasi dilakukan dengan pretest post-test untuk melihat sejauh mana pemahaman tentang sistem jaminan halal. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bahan. Pisang Mesir Az-Zahra berkomitmen untuk senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH sebagai berikut. Yang pertama,
Menggunakan seluruh jenis bahan atau bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menyusun daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH dan LPH, dan apabila terjadi perubahan, wajib melaporkannya kepada BPJPH dan LPH. Untuk selanjutnya, membeli dan menggunakan bahan dengan nama, merek, dan produsen sesuai dengan yang tercantum pada daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan juga LPH. Next. Ini untuk bahannya, yang pertama ada pisang, yaitu positive list atau sudah halal. Untuk selanjutnya yaitu ada terigu segitiga biru yang sudah tersertifikasi LPPOM halal. Untuk bahan alternatif dari tepung terigu itu ada merek Sania. Next. Selanjutnya itu ada tepung roti yang sudah terverifikasi halal juga, dan ini ada bahan tepung roti sebagai alternatif dari tepung roti yang Mama suka dan sudah tersertifikasi halal. Next. Ini ada minyak goreng, yaitu dari Bimoli, dan untuk minyak goreng alternatifnya ada Fortune, dan dua-duanya sudah tersertifikasi halal. Untuk selanjutnya yaitu ada susu kental manis dari Frisian Flake, dan untuk alternatifnya ada Dairy Champ, yang dimana dua-duanya ini sudah tersertifikasi halal. Untuk selanjutnya yaitu ada topping pada pisang Mesirnya, yaitu selai. Untuk merek Golden Peel sudah tersertifikasi halal, dan untuk bahan alternatifnya ada dari merek Collins yang sudah tersertifikasi halal juga. Untuk selanjutnya ada keju Procis dengan bahan alternatifnya itu keju mix yang sudah tersertifikasi halal. Untuk selanjutnya yaitu ada air mineral dari Aqua, dan untuk alternatifnya yaitu dari Le Mineral sudah tersertifikasi halal. Untuk selanjutnya yaitu produk. Proses pengemasan produk dilakukan dengan memperhatikan menggunakan yang bersih dan bebas najis. Pengemasan produk dilakukan dengan memperhatikan menggunakan yang bersih dan bebas najis, tanda simbol logo, nama, dan gambar kemasan produk tidak menyesatkan dan tidak mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Penyimpanan produk jadi yaitu pada suhu ruang dan umur simpan selama 24 jam. Untuk produk dari pisang Mesir sendiri, itu ada berbagai topping, dari coklat keju hingga ada tiramisu keju. Ini untuk bahan pengemas produknya, ada lunchbox paper, terus juga ada bahan ininya, untuk alasnya dari plastik, dan ada sendok plastik, dan juga ada kantong kresek. Untuk fasilitas produksi, menetapkan lokasi proses produk halal yang jauh dari peternakan babi atau kegiatan pengolahannya, sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan. Menyiapkan sarana fasilitas produksi yang bebas dari babi atau Statement of Work Free Facility yang didukung dengan surat pernyataan. Merancang tempat produksi untuk memfasilitasi proses pembersihan dan pengawasan yang tepat, serta memastikan lokasi dan tempat proses produk halal tetap bersih dan higienis, bebas dari najis, hewan peliharaan, hewan liar, dan dari bahan tidak halal. Ini untuk alat produksinya. Next. Di sini ada alat produksi penolong juga. Next. Di sini ada tempat produksinya, yaitu dapur bersih dan juga dapur kotor. Next. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Wida Handayani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada poin ketujuh yang akan saya sampaikan, yaitu produksi tertulis untuk aktivitas kritis. Adapun untuk poin ketujuh ini juga memiliki 7 pembahasan, yaitu yang pertama bahan baru. Bahan baru harus disetujui oleh LPPOM MUI. Jika ada penggunaan bahan baru, maka kami akan segera meminta persetujuan apakah bahan baru ini sudah bersertifikat halal serta boleh digunakan atau tidak. Ini untuk contoh surat permohonan persetujuan bahan barunya. Selanjutnya yang kedua, ada pembelian bahan. Pembelian bahan dilakukan dengan cara yang baik. Setiap pembelian bahan dapat disertifikasi halal. Semua list disetujui oleh LPPOM MUI. Kemudian penerimaannya selalu dipastikan dalam kondisi yang baik dan sesuai, serta memelihara bukti pembelian bahan untuk memudahkan kegiatan audit internal dan eksternal. Ini contoh untuk formulir catatan pembelian bahan. Selanjutnya yang ketiga ada pemeriksaan bahan. Memeriksa kesesuaian nama bahan, memeriksa nama produsen, negara asal produsen, memeriksa logo halal, dan dicocokkan dengan list bahan. Ini contoh untuk formulir pemeriksaan bahan. Selanjutnya yang keempat ada transportasi bahan, memastikan transportasi yang digunakan dalam keadaan bersih dan tidak terkontaminasi dengan yang bersifat haram dan najis. Menggunakan motor, mobil, dan ini tempat untuk penyimpanan bahannya. Ini contoh untuk bahan yang akan dijual atau dikirimkan ke konsumen, dicatat agar memudahkan untuk pengiriman. Selanjutnya yang kelima ada produksi atau diagram alir. Dimulai dari mengupas pisang, kemudian untuk balutannya dari terigu dan air, kemudian menjadi pengadonan, pembaluran, dan setelah dibalur lalu digoreng, kemudian penambahan topping dan pengemasan. Selanjutnya yang keenam ada pencucian fasilitas produksi. Memastikan semua fasilitas yang digunakan dalam keadaan bersih dan terbebas dari najis. Sebelum dan sesudah digunakan, cuci di tempat yang terpisah dan terbebas dari najis. Kemudian menggunakan bahan pencucian yang tidak mengandung bahan haram dan najis. Ini untuk gambar pencucian fasilitas produknya. Dan ini untuk penyimpanan setelah dicuci. Selanjutnya ini untuk fasilitas produksinya juga menggunakan sabun sunlight. Jika tidak ada sunlight bisa menggunakan Mama Lemon. Yang ketujuh ada penyimpanan bahan. Penyimpanan bahan ini harus menjamin tidak adanya kontaminasi bahan dengan bahan yang najis atau haram. Ini untuk contoh gambar penyimpanan pisangnya, dan dua kotak ini sama, tapi yang satu untuk penyimpanan pisang siap goreng, dan satunya lagi penyimpanan adonan pembalur. Serta ini untuk alat atau untuk ruang penyimpanan bahannya. Ini untuk contoh formulir catatan penyimpanan bahan dan produk. Selanjutnya yang ke-8 ada kemampuan telusur, menjamin
ketertelusuran kehalalan produk dengan produk berasal dari bahan yang memenuhi kriteria bahan. Kemudian yang kedua, penyelia halal memeriksa dan memastikan ketertelusuran kehalalan melalui tanggal kadaluarsa produk, catatan penjualan produk, catatan bahan yang tersedia, catatan stok bahan. Yang ketiga, perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya. Selanjutnya yang kesembilan, ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi perusahaan melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen, namun akan dilakukan penarikan oleh pemilik usaha atau melalui penjual yang telah memiliki kuasa atas pemilik usaha dan dilakukan pemusnahannya. Kemudian perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya. Jika terdapat busuk pada bahan baku, maka perusahaan memberikan ke peternakan untuk dijadikan pakan ternak. Selanjutnya yang ke-10 ada audit internal. Audit internal dilakukan untuk memeriksa pelaksanaan seluruh prosedur operasional. Kemudian audit internal juga dilakukan oleh auditor halal internal atau tim manajemen halal yang sudah pernah mengikuti pelatihan untuk memantau penerapan SJH. Audit internal dilakukan oleh personal yang telah mempunyai kompetensi dengan bukti pelatihan yang memadai. Kemudian jika audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJH-nya di pelaku usaha, maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Bukti untuk perbaikan ketidaksesuaian ini harus disimpan selama masa sertifikat halal berlaku. Kemudian melaporkan hasil audit internal pada lembaga pemeriksaan halal. Ini untuk contoh formulir daftar audit internal. Selanjutnya yang ke-11, kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang terlibat dalam SJH dan pemilik perusahaan. Kaji ulang manajemen dilakukan jika adanya perubahan sistem manajemen perusahaan yang mempengaruhi dan sering adanya ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelaksanaan SJH. Ini untuk dokumentasi dari penjualan pisang Mesir Ajahra. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.